Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gelar Ali Al-Murtado. Saya sekarang sedang duduk pada bangku perkuliahan kelas 2B Hukum Keluarga dengan NIM 12 130 155. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mereview materi mengenai mata kuliah Politik Hukum Islam, yaitu yang akan membahas mengenai beberapa pemikir ataupun tokoh ataupun ulama yang pemikirannya itu berkaitan dengan politik hukum Islam itu sendiri. Baik, yang pertama yaitu Hasbi As-Siddiq. Yaitu Hasbi As-Siddiq ini adalah salah satu ataupun tokoh ataupun ulama yang mempunyai pemikiran mengenai hukum Islam. Yang pertama mengenai Al-Quran. Nah, Al-Quran itu menurutnya bisa dijadikan sebagai dasar ataupun landasan hukum gitu. Ya, karena pada hakikatnya ataupun isinya pun berisi mengenai peristiwa-peristiwa yang entah akan datang, entah yang sedang terjadi ataupun pada masa lampau, ya termasuk suatu hukumnya gitu. Nah, lalu yang kedua mengenai as-sunnah ataupun al-hadis. Nah, beliau juga mempunyai pemikiran bahwa hadis ataupun as-sunnah itu dijadikan pedoman untuk mengesahkan suatu hukum. Itu karena hukum ini memiliki sifat khusus dan umum. Lalu yang ketiga ada al-qurb, di mana dalam pandangan ini bahwa Hasbi As-Siddiq itu mempunyai saran ataupun cara, yaitu ketika kepribadian seseorang dijadikan sebagai pengalaman gitu. Singkatnya seperti itu. Lalu yang keempat ada prinsip mengubah hukum sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, hukum ini adalah kan suatu aturan yang harus ditaati gitu oleh setiap orang, dan ketika kita tidak menaati aturan itu pun akan terkena sanksi. Nah, hukum pun juga harus disesuaikan dengan perkembangan zaman. Kenapa? Karena ya pada hakikatnya kan hukum itu untuk mengatur dalam suatu perkumpulan ataupun suatu circle, entah itu di masyarakat, bernegara, di keluarga sekalipun. Jadi hukum itu harus disesuaikan dengan perkembangan zaman gitu. Lalu yang kelima itu mengenai masalah mursalat, yaitu tidak ada ulama yang memperdebatkan tentang masalah mursalat ini. Bahkan para ulama itu juga sepakat bahwa masalah mursalat jelas tidak ada seorang pun yang bilang syariah tidak dibangun atas dasar maslahat gitu. Nah, baik, pada pertemuan ke-10 yaitu ada Yusuf Al-Qaradawi, yaitu beliau juga adalah salah satu pemikir tokoh Islam gitu. Pemikirannya itu pemikir tokoh Islam yang berkaitan dengan politik hukum Islam ini sendiri. Nah, beliau ini adalah mendefinisikan sebagai syariat ini sebagai syariat itu sebagai pangkal tolak gitu maksudnya, terlepas dari masalah politik, masalah hukum, masalah ekonomi dan lain-lainnya. Nah, pemikiran Yusuf Al-Qaradawi ini adalah bahwa negara itu tidak dapat dipisahkan dengan Islam gitu. Termasuk tadi dalam konteks politik, dalam konteks budaya, dalam konteks hukum, dan negara itu tidak bisa dipisahkan dari agama Islam menurut Yusuf Al-Qaradawi. Baik, pada pertemuan yang ke-11 yaitu pemikir tokoh Islam yang bernama Hajairin. Nah, Hajairin ini adalah salah satu tokoh pemikir yang berasal dari Indonesia. Nah, dia pun adalah salah satu yang mempunyai ataupun salah satu pakar
yang profesional, karena dia itu memiliki dua keahlian, yaitu ahli dalam hukum adat dan ahli dalam hukum Islam. Yang pertama, pemikirannya adalah dia ingin ataupun dia ingin mendirikan hukum pidana Islam. Hukum pidana Islam ataupun yang berkaitan dengan aspek landasan atau sistem hukum nasional itu sendiri. Jadi hukum Islam ini dia itu ingin menerapkan di negara kita gitu kan, di negara Indonesia. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, dia juga menyatakan dalam bukunya yaitu 7 serangkai tentang hukum bahwa penjara itu dibutuhkan. Mengapa? Karena penjara dibutuhkan ya karena itu sebagai alat untuk memberi efek jera terhadap seseorang yang telah melanggar hukum gitu. Lalu yang ketiga, beliau juga mengumpulkan pandangannya mengenai masalah hubungan hukum Islam dengan hukum adat gitu. Namun pemikirannya ini malah menimbulkan keresahan karena pada hakikatnya hukum ahli waris Islam tidak sesuai dengan hukum ahli waris Jawa gitu. Nah, lalu yang ke-12 mengenai ada salah satu tokoh yaitu yang bernama Muhammad Abduh. Yaitu Muhammad Abduh ini berpandangan bahwa pada pemikirannya yang pertama, Islam ini harus mengalami ataupun mengalami modernisasi gitu. Yaitu modernisasi sesuai dengan perkembangan zaman. Jadi agar tidak ketinggalan zaman gitu. Islam ini harus melakukan modernisasi, yaitu ada 4 cara yang dilakukan Muhammad Abduh. Yaitu yang pertama, proses pencerdasan bagi masyarakat Islam, bagi umat Islam gitu. Jadi mereka itu harus mengerti, agar mengerti mana yang hak, mana dan mana kewajiban. Jadi sehingga mereka itu tidak bodoh ataupun mempunyai pemikiran gitu sebagai warga negara. Nah, lalu yang kedua, beliau itu melarang mengadopsi hukum barat gitu. Sangat dilarang. Lalu yang selanjutnya, menolak adanya kekuasaan agama, karena ketika pada hakikatnya kebanyakan ketika seseorang diberikan kekuasaan ataupun jabatan itu akan rakus. Jadi Muhammad Abduh ini menolak. Ya sebenarnya Muhammad Abduh ini yang tadi poin ketiga, umat Islam itu boleh mengadopsi ataupun hukum yang ada di barat selagi tidak bertentangan dengan hukum Islam. Nah, jadi itu ada 4 faktor yang menjadi pemikir Muhammad Abduh untuk dalam pemikirannya mengenai politik hukum Islam gitu. Nah, lalu pada pertemuan ke-13 itu membahas mengenai Sahal Mahfud dan Ali Yafi. Nah, yang pertama pemikir dari Ali Yafi, yaitu Ali Yafi ini menekankan bahwa pentingnya etika sosial dalam perumusan hukum Islam, yaitu mengenai syarat ataupun hukumnya mubah, hukumnya boleh, hukumnya makruh, hukumnya haram, hukumnya wajib gitu. Lalu yang kedua, beliau juga menekankan bahwa pikirannya ini mengenai etika sosial dalam kajian fikih yang memberikan pandangan tertentu, itu mengenai tadi etika sosial dengan tujuan mencari keuntungan gitu. Lalu yang selanjutnya pemikiran Sahal Mahfud, yaitu yang pertama intervensi teks-teks fikih, yaitu beliau ini memaknai teks-teks fikih yaitu dalam artian menerjemahkan, memahami dulu isinya lalu menerjemahkan gitu. Lalu yang kedua perubahan pola bermadzhab, yaitu dari qauli menjadi manhaji. Jadi melihat cara bermadzhab itu tidak dari qauliyah saja,
dari fi'liyahnya juga dan lain-lain gitu. Lalu yang ketiga, memverifikasi ulang secara mendasar untuk menemukan acara pokok ajaran. Yang keempat, menurut Kiai Haji Sahal Mahfud, bahwa fikih ini dijadikan etika sosial, bukan hukum positif di Indonesia gitu. Lalu yang kelima, mengenalkan metodologi filosofis khususnya dalam aspek budaya dan sosial. Nah, lalu pertemuan yang ke-14 yaitu Ibrahim Hussein. Beliau ini adalah salah satu pemikir ataupun tokoh ulama yang menjadi guru besar hukum Islam UIN Syariah gitu. Beliau juga sempat menjadi salah satu ketua komisi fatwa MUI gitu. Nah, pemikiran beliau yaitu diantaranya ada dua, yaitu mengenai syariah dan fikih. Jadi hukum Islam ini yang secara langsung ini ditegaskan dan ditetapkan oleh Allah itu melalui dalil qat'i, yaitu secara syariah gitu. Dapat didefinisikan syariah ini secara konseptual gitu. Lalu yang kedua, hukum Islam yang ditetapkan pokok-pokoknya saja dan ditetapkan oleh Allah melalui dalil atau yang disebut dengan fikih. Ini yaitu fikih ini bersifat dinamis ataupun fleksibel. Jadi beliau ini pemikiran Ibrahim Hussein ini, syariah dan fikih merupakan penyederhanaan dari pemahaman mengenai hubungan antara ajaran dasar agama yaitu Al-Quran dan hadis gitu. Dan fikih dan syariat ini lebih merupakan upaya untuk mendapatkan kejelasan, yaitu bukan untuk menyelesaikan gitu. Nah, lalu yang pertemuan ke-15, nah pada pembahasan terakhir yaitu salah satu pemikir Islam yang bernama Munawir Sajali. Munawir Sajali ini adalah politisi hebat, juga cendekiawan Islam gitu, yang lahir di Klaten pada 1925. Nah, beliau juga dikenal sebagai anak mimbar gitu sebutannya. Yang pertama, pemikirannya adalah mengenai ijtihad. Nah, menurut beliau ijtihad ini adalah suatu wujud kegiatan akal untuk berpikir. Menurut beliau gitu. Lalu yang kedua, konsep negara Islam itu tidak ada. Demikian pula yang disebut dengan negara Islam. Nah, mungkin itu saja materi mereview dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.